Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita ambil materi dari buku judulnya Thank You for Arguing. Nah, misi kita hari ini cukup spesifik ya. Kita mau coba gali satu teknik kunci aja dari buku ini. Harapannya sih bisa bantu Anda semua, para pendengar, biar diskusinya itu lebih produktif lah. Oke, siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Nah, yang menarik di sini tuh, sering banget kan argumen jadi alot atau malah jadi berantem ya. Itu karena sering tanpa sadar kita malah ngomongin hal yang salah gitu loh. Buku ini ngingetin kita lagi sama pemikirannya Aristoteles. Dia bilang, semua perdebatan itu intinya ya muter-muter di beberapa isu pokok aja. Nah, kalau kita bisa kenali isunya, itu udah langkah awal buat ngarahin obrolan. Oh, jadi kuncinya di situ ya, mengenali isu intinya. Buku ini nyebut ada 3, dan ketiganya ini nyambungnya ke waktu gitu ya. Yang pertama katanya isu kesalahan atau blame. Ini fokusnya jelas banget ke masa lalu. Jadi pertanyaannya selalu, siapa nih yang salah? Kayak contoh pasangan tadi ya, debat soal volume musik. Lo kan kamu yang terakhir nyetel volumenya. Nah ini katanya retorika forensik, kayak di pengadilan gitu. Betul, betul. Persis kayak gitu. Dan masalahnya, kalau fokusnya cuma nyalain orang atau ngungkit masa lalu terus, arahnya ya cenderung nyari siapa yang harus dihukum, bukan nyari solusi bareng. Ini bisa bahaya loh, apalagi buat hubungan. Buku ini juga nyinggung sedikit soal riset kayak temuannya Gottman gitu, yang bilang kalau pola saling nyalain gini sering banget ditemuin di hubungan yang, ya, akhirnya gagal. Tujuannya jadi bukan memperbaiki, tapi ngehukum. Wah, iya juga ya. Masuk akal banget sih kalau lihat ke belakang terus, kapan majunya kan? Oke, oke. Terus, isu kedua apa? Yang kedua, isu nilai, values. Nah, ini fokusnya di masa kini. Pertanyaannya jadi beda lagi. Apa sih yang benar atau salah secara moral sekarang ini? Balik ke contoh musik tadi, argumennya bisa geser jadi, oh jadi kamu nggak suka seleraku ya? Atau musikku jelek gitu, menurutmu? Atau kalau konteks politik, wah sering banget ini. Partai X korup, terus dibalas, halah partainya juga sama aja. Nah, ini namanya retorika demonstratif. Yang bisa jadi tribal banget sifatnya. Produktif kalau niatnya mau ambil keputusan bareng. Kenapa coba? Karena nilai itu kan sesuatu yang fundamental ya. Susah banget berubah cuma gara-gara satu debat. Malah yang ada, diskusi kayak gini tuh seringnya cuma negesin perbedaan kita versus mereka, bukan nyari jalan tengah atau solusi praktis yang bisa sama-sama diterima. Oke. Jadi nyalahin masa lalu nggak efektif, debat nilai masa kini juga bisa buntu. Terus gimana dong? Apa alternatifnya? Nah, di sini nih isu ketiga masuk. Katanya ini kunci utamanya. Isu pilihan, choice. Fokusnya ini jelas ke masa depan. Pertanyaannya jadi, oke, terus kita mesti gimana? Solusi terbaiknya apa ke depannya? Contoh anak sama pasta gigi, di buku itu bagus banget deh. Si anak ini pintar, dia geser fokus bapaknya dari siapa yang ngabisin pasta gigi, itu kan masa lalu tuh, ya kan? Digeser jadi, oke, gimana caranya biar besok-besok nggak habis lagi kayak gini? Nah, ini fokus masa depan. Ini yang namanya retorika deliberatif. Tepat sekali. Dan inilah kenapa fokus ke masa depan, ke pilihan-pilihan yang ada di depan mata, itu dianggap yang paling produktif. Khususnya kalau tujuannya memang cari solusi atau bikin keputusan bareng ya. Ini cara jitu buat keluar dari lingkaran setan saling nyalahin atau debat kusir soal nilai yang gak ada habisnya. Nah, buat Anda para pendengar, ini relevan banget loh. Coba bayangin deh, rapat kerja yang fokusnya, oke, langkah kita berikutnya apa? Bukan malah, ini gara-gara siapa sih? Atau diskusi di rumah yang nyari cara biar masalah nggak keulang, bukan nentuin siapa yang patut disalahin kali ini. Tujuannya jadi jelas kan? Cari solusi, bukan cari gara-gara. Iya, benar banget. Di buku ini juga ada tips praktisnya, sederhana tapi kayaknya manjur nih. Kalau pas argumen udah mulai panas, coba deh sengaja lempar pertanyaan yang ngarah ke masa depan. Misalnya tanya aja, oke, terlepas dari yang udah kejadian nih ya, baiknya kita gimana sekarang? Atau gimana caranya biar hal kayak gini nggak keulang lagi ya? Pertanyaan simpel gini bisa geser arah anginnya balik lagi ke yang konstruktif. Jadi apa nih artinya semua ini buat kita?
Inti dari penelusuran kita kali ini simpel sebenarnya. Coba deh lebih sadar dan kendalikan fokus waktu dalam argumen Anda. Kenali kapan percakapan mulai kejebak di masa lalu, saling nyalahin, atau kapan kejebak di masa kini, adu bener salah soal nilai. Kalau tujuannya memang cari solusi atau keputusan bareng, ya tarik lagi fokusnya ke masa depan. Ke pilihan-pilihan yang ada. Nah, sebagai penutup nih ya, coba mungkin Anda luangkan waktu sebentar buat refleksi. Coba ingat-ingat lagi satu diskusi atau argumen yang agak alot yang baru aja Anda alami. Apakah waktu itu fokusnya lebih banyak ke siapa yang salah, masa lalu kan? Atau mungkin malah adu argumen siapa yang paling benar cara moral saat itu? Masa kini. Sekarang coba bayangin deh, gimana kalau waktu itu atau mungkin di kesempatan berikutnya, Anda secara sadar geser fokusnya ke masa depan. Mungkin dengan nanya, oke, dari sini pilihan kita apa aja ya? Atau gimana kita bisa selesaikan ini baik-baik ke depannya? Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda coba eksplorasi sendiri nanti. Gitu mungkin ya.